Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiasa Ambarapsari, NIM 203180235. Saya dari kelas PGMIG IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan sepengetahuan saya tentang manajemen dan pembelajaran berdimensi gender sosial inklusi atau yang biasa saya singkat dengan GSI. Sebelum kita memasuki penjelasan manajemen dan pembelajaran berdimensi gender sosial inklusi atau GSI, sekarang kita patut mengetahui apa itu manajemen, apa itu pembelajaran. Manajemen bisa diartikan sebagai ilmu. Mengapa bisa dikatakan sebagai ilmu? Karena manajemen merupakan suatu bidang pengetahuan yang berusaha mempelajari mengapa dan bagaimana seseorang itu bisa bekerja sama dengan orang lain. Manajemen juga bisa diartikan sebagai profesi. Mengapa bisa dikatakan sebagai profesi? Karena manajemen merupakan suatu keahlian khusus untuk mencapai sebuah prestasi menjadi seorang manajer. Contohnya seperti di lembaga pendidikan. Di sebuah sekolah atau lembaga pendidikan itu pasti dipimpin oleh yang namanya kepala sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran atau yang biasa dikatakan dengan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadian berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pendidikan merupakan wahana penting dan media paling efektif untuk siswa dalam mengajarkan norma dan bagaimana sikap kerja di kalangan masyarakat kelak. Pendidikan dikatakan penting karena di dalam pendidikan tersebut siswa dapat mempersiapkan diri untuk masa depannya karena tuntutan zaman dan kemajuan zaman serta era globalisasi. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah namun semua elemen mulai dari lembaga pendidikan, organisasi dan lain sebagainya itu terus bekerja sama agar menambah kualitas dari pembelajaran yang ada di Indonesia. Nah, dapat kita simpulkan bahwa manajemen pembelajaran adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembelajaran yang efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran itu ada 5. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini yang pastinya kita dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini pastinya sesuai dengan isi kurikulum yang sudah ada. Terus yang ketiga yaitu ada strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran ini membahas tentang bagaimana kita mengajarkan materi tersebut dalam kelas gitu. Kalau di dalam kelas. Yang keempat yaitu ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran di sini untuk mendukung strategi yang telah kita pilih. Terus yang terakhir yaitu ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini yang terpenting karena apa? Ini untuk memperbaiki strategi yang sudah kita pilih, mana ada kurangnya atau ada kelebihannya, seperti itu. Dalam proses untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, kita patut menerapkan 5 poin. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada actuating atau pergerakan, yang keempat ada evaluasi atau memperbaiki, dan yang terakhir ada controlling yaitu pengawasan. Pada dasarnya, definisi dari manajemen pembelajaran berdimensi gender sosial inklusi ini sama dengan manajemen pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi. Bedanya dalam penerapannya
di sini itu mencampur siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus. Untuk apa sih kok dicampur? Yaitu tujuannya itu untuk melengkapi kebutuhan individual dari siswa yang berkebutuhan khusus itu, yaitu berteman seperti itu. Manajemen dan pembelajaran berdimensi gender sosial inklusi ini juga menciptakan lembaga pendidikan yang biasa dikatakan dengan sekolah inklusi. Nah, pada sekolah inklusi ini dapat menampung segala latar belakang dari siswa, mulai dari siswa normal dan siswa yang berkebutuhan khusus, karena pada sekolah inklusi ini menyediakan proses belajar yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Adapun tujuan dari pendidikan inklusi ini yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa normal dan siswa yang berkebutuhan khusus dalam bidang akademik dan non-akademik, dan juga mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang di dalamnya terdapat keanekaragaman tanpa memunculkan diskriminasi bagi siswa. Sosok yang paling penting dalam menciptakan sekolah inklusi ini yaitu kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan. Kegiatan yang termasuk ke dalam perencanaan pembelajaran sekolah inklusi, yang pertama yaitu ada penyusunan silabus, yang kedua ada penyusunan desain pembelajaran peserta didik, yang ketiga ada implementasi dari metode pembelajaran, yang keempat ada penilaian untuk uji kompetensi, dan yang kelima ada pengontrolan dalam pencapaian setiap indikator yang sudah ditentukan atau yang sudah direncanakan. Secara mendasar, konsep dan praktek penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi siswa saat ini mengacu kepada dokumen internasional yang berbunyi, prinsip dasar dari sekolah inklusi adalah selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Yang kedua, di dalam sekolah inklusif, anak yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka diperlukan untuk menjamin keefektifan pendidikan yang mereka butuhkan. Pada pengelolaan kegiatan pembelajaran sekolah inklusi setiap harinya memerlukan 3 tahap. Yang pertama yaitu ada perencanaan pembelajaran, yang kedua yaitu ada pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu ada penilaian pembelajaran serta tindak lanjut sesuai dengan kompetensi yang sudah direncanakan dari awal. Di dalam kelas inklusi terdapat 2 guru. Yang pertama yaitu guru utama, yang kedua yaitu guru khusus untuk mendampingi siswa yang berkebutuhan khusus. Sekian dari video kali ini. Apabila pada saat saya menjelaskan ada salah kata dan ada kurang ketepatan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.